Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majlis Ta'lim Musholla Baitur Rahman yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Haji Jamaluddin selaku pimpinan musholla dan juga para pengurus yang lain serta para hujjaj, para asatizah dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir kembali untuk sama-sama mengikuti pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini besar manfaatnya buat kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahannya diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu kepada kita yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, memasuki jilid kedua dari kitab Hadis Riyadhus Shalihin ini, yaitu halaman 1. Ini membahas tentang kitab adab makan. Adab makan maksudnya peraturan-peraturan makan yang dianjurkan, walaupun belum sampai wajib, maka disebutlah adab-adab makan, tata krama dan anjuran-anjuran ketika makan. Nah, dimulai ini masalah makan dimulai yaitu masalah memulai makan dengan basmalah. Jadi disunatkan ketika kita memulai makan bacalah bismillah. Boleh begitu? Cuman bismillah doang. Tambahin lagi bismillahirrahmanirrahim. Tambahin lagi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Minimal bismillah. Begitu, sangat mudah. Ya, sangat mudah. Jadi seseorang yang mau makan jangan lupa baca bismillah. Di antara manfaatnya itu supaya setan gak ikut makan bersama kita. Setan itu kan musuh, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Musuh yang nyata ya dimusuhin. Ketika kita makan gak boleh ikut makan dia, karena dia mengganggu kita. Kenapa kok kita kasih kesempatan? Maka untuk tidak memberikan kesempatan, bacalah basmalah. Ini dia judulnya, memulai makan dengan basmalah dan mengakhirinya dengan hamdalah. Setelah makan kita membaca alhamdulillah. Ada yang lengkap alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Cukup alhamdulillah sudah memadai, ya. Begitulah orang Islam, dia bisa makan, dia sadar itu makanan ciptaan Allah, itu makanan pemberian dari Allah, ya. Maka setelah makan dia tidak melupakan sang pemberi, ya, Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang ketika makan ini kan yang diingat makan doang, apalagi lauknya gurih begitu kan, udah nggak ingat apa-apa udah, ya, yang diingat kegaras doang udah. Tapi orang Islam tidak demikian. Justru dia ingat terus Allah karena dia yang memberi kepada kita, ya. Hadis pertama, an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, muttafaqun alaih. Umar bin Abu Salamah, ini bukan Umar bin Khattab tapi Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, kepada Umar, Nabi pernah berbicara kepada Umar bin Abi Salamah,
Ya, apa kata Nabi? Bacalah basmalah begitu. Itu arti samillah. Samillah, bacalah basmalah. Maksudnya ketika mau makan baca basmalah. Begitu. Ketika mau makan baca basmalah. Anggap ntar udah makan baru ingat, tetap aja disuruh baca basmalah. Anggap ingat-ingatnya tengah-tengah makan, tetap dianjurkan baca bismillah. Walaupun alangkah baiknya itu bila mana dilengkapi dengan bismillahi awwalahu wa akhirah. Artinya dengan saya makan dengan nama Allah mulai dari awal sampai akhir. Kok mengatakan dari awal sampai akhir padahal nyata-nyatanya di tengah-tengah. Ini untuk mengalahkan setan begitu. Walaupun tadi setan berkesempatan, dia membuat kita lupa dengan basmalah. Ingat-ingatnya di tengah-tengah. Nah, ketika tengah-tengah kita baca bismillah, kita mengatakan, gue baca bismillah dari awal sampai akhir. Ya, untuk mengalahkan setan. Itu Nabi mengajarkan demikian. Jadi saking pentingnya tuh bismillah. Ada suatu riwayat menceritakan ketika orang yang makan baca bismillah dan setan tadi ikut makan ya, dan orang yang makan ingat-ingat di tengah-tengah baru baca bismillah, itu setan muntahin tuh makanannya. Ya, gambarannya begitu. Ya kita ini nggak bisa melihat dengan mata kepala ya, ini masalah gaib. Ya, maka ada istilah setan kurus, setan gemuk begitu. Loh kok ada yang kurus ada yang gemuk setan? Kalau setan yang kurus, setan yang menggoda orang Islam. Orang Islam kalau mau makan baca bismillah, maka setannya nggak ikut makan, kurus dah dia. Adapun setan yang gemuk, setan yang menggoda orang kafir. Orang kafir kalau makan nggak baca bismillah, nah setan ikut makan aja. Akhirnya gemuk tuh setan. Ada setan gemuk, setan kurus. Ya. Yang penting mesti dilawan setan. Aduwwum mubin, musuh yang nyata. Nggak boleh diambil hati, nggak boleh diberikan peluang. Maka tuh kita nyediain makanan buat setan alias ancak alias sesajen, hukumnya haram. Bikin ancak, bikin sesajen. Zaman dulu ya, di jembatan ada pisang, ada kuah pepe gitu. Di puunan yang angker ada kue digantungin. Zaman dulu tuh di Betawi banyak begitu. Sekarang sudah nggak ada lah. Sekarang kuburan aja orang buat main layangan. Aduh, itu sih nggak menghormati orang yang mati itu. Nggak boleh itu. Nginjak-nginjak kuburan nggak darurat, nggak boleh. Baik, kembali ke kitab. Jadi bacalah basmalah. Makanlah dengan tangan kananmu. Ini yang kedua, ini adab makan. Baca bismillah, makan tangan kanan. Mesti dibiasain. Lebih-lebih kita sebagai orang tua punya anak dimakan tangan kebot, kita marahin. Kalau perlu kita tampar. Ya. Jangan makan tangan kiri begitu. Itu setan yang makan. Cara setan tuh makan tangan kiri. Ya, maka kalau udah orang makan tangan kiri, setan. Serem memang omongannya. Gak boleh, bukan gak boleh, emang sunatnya begitu. Kalau dimakan dengan tangan kiri ya tadi lagu-lagu setan, makruh, dibenci, belum sampai dosa. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang dekat darimu. Wakul mimma yalik, makan makanan yang dekat dengan kamu. Saya berkepahaman ini disuruh makan yang dekat dengan kita ketika kita makan beramai-ramai, milik beramai-ramai. Ada acara semacam pengajian, habis pengajian makan kan begitu. Kita nggak boleh tuh makan nasi ambil yang jauhan. Nasi kan dinampan, ya, ambil yang sebelah sono. Apa karena dagingnya gedean, apa bagaimana? Nggak boleh lah, itu makruh, dibenci. Itu kan bagian sono dah biarin, lu bagian sini, ngambil sini aja. Ya, ngambil bagian yang deket aja. Kecuali memang beda seperti buah-buahan. Ada jeruk, ada mangga, ya,
ada ya apalagi ini, ya pisang. Ya kita kebetulan pisang agak jauh, kita ngambil pisang jauh nggak apa-apa. Di depan kita nggak ada pisang. Kecuali di sini pisang, mau ngambil yang jauh. Itu juga makruh. Kurang adab. Tapi kalau nasi sendiri, mau makan sebelah mana juga boleh. Misalnya beli nasi ulam sebungkus. Kebetulan lempengan bumbunya sebelah sono, gue makan sebelah sono duluan, nggak apa-apa. Nasi gue. Yang repot nasi beramai-ramai. Orang boleh sediain, kita berempat, berlima, berenam, mengitari nampan, itu makanan milik kita bersama. Kita nggak boleh monopoli ngambil yang jauhan begitu. Yang deketan ada. Ya, tapi kalau makanan sendiri, ya bebas lah. Ya, nggak melibatkan orang lain. Begitu. Jadi ini beberapa adab makan. Memulai makan baca basmalah, itu arti dari samillah. Kemudian wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan kamu, sunat. Jangan makan tangan kiri, ini kerjaan setan, kan begitu. Kemudian wakul mimma yalih, dan makanlah makanan yang dekat darimu, khususnya makanan yang punya beramai-ramai. Dan satu macam, kalau lain macam nggak apa-apa. Satu macam, di sini satu nampan, di sini nasi, semua nasi, kan semuanya sama. Kurang adab lah mengambil yang jauh. Hadis muttafaqun alaih. Pelajaran hadis, perintah membaca basmalah ketika hendak makan. Menurut jumhur ulama, menurut kebanyakan ulama, perintah di sini berarti sunnah, bukan wajib. Ini perintah sunat, perintah anjuran. Perintah ini berlaku pula bila hendak minum. Minum pun memakai tangan kanan. Kadang-kadang tangan kanan kan kotor, dipakai tangan kiri. Ya apa boleh buat. Kadang-kadang megang tangan kiri, tangan kanannya ikut serta begini. Ya apa boleh buat. Bagusnya sih tangan kanan semua. Gelas-gelas kita biar kotor. Begitu. Jadi makan dan minum dengan tangan kanan. Kemudian Imam Nawawi berkata, disunahkannya membaca basmalah ketika hendak makan dan mengakhirinya dengan hamdalah, membaca alhamdulillah, telah disepakati hukumnya oleh para ulama. Jadi para ahli hukum telah bersepakat. Apa yang disepakatin bahwa itu hukumnya sunat, begitu, bukan wajib. Ya, membaca basmalah, kemudian makan dan minum dengan tangan kanan, mengakhiri makan dan minum dengan alhamdulillah, itu semua udah disepakati oleh ulama bahwa itu hukumnya sunat. Gitu. Nah, apa hikmahnya ini? Ya, manfaat dari baca bismillah. Ya tadi mengusir setan. Tidak memberikan kesempatan kepada musuh bebuyutan, kan begitu. Hikmah dari membaca basmalah adalah mengharapkan keberkahan. Biar Allah berikan keberkahan pada makanan tersebut. Keberkahan pada makanan artinya makanan itu membawa kebaikan. Ya, diharapkan itu makanan enggak menimbulkan penyakit. Kan kita tahu namanya makanan juga ada sisi negatifnya. Dia menimbulkan efek samping yang enggak baik seperti ya menimbulkan penyakit. Kita baca bismillah supaya membawa kebaikan itu makanan alias berkah gitu. Jadi baca bismillah supaya itu makanan membawa kebaikan, Allah yang berikan kebaikan. Mengharapkan keberkahan, mendatangkan sikap qanaah. Apa qanaah? Puas. Supaya nanti ketika kita makan kita terasa kenyang, terasa puas begitu. Jangan habis makan masih kurang aja begitu, celam-celam, masih kurang aja. Udah makan masih kurang aja. Wah ini nggak baca bismillah ini. Jangan-jangan setan yang makan kali, bukan dia. Begitu. Jadi baca basmalah supaya berkah. Baca basmalah supaya qanaah. Qanaah itu kita merasa puas walaupun makan beberapa suap,
bawaannya kenyang gitu, ya, puas bawaannya. Serta menghilangkan sikap rakus, ya. Jadi nggak rakus, gara-gara tadi nggak merasa puas, gara-gara nggak baca bismillah, jadi bersifat rakus. Baik, nomor 2, memakan makanan. Ini kan khususnya dimakan beramai-ramai. Di zaman Nabi begitu memang sering. Zaman itu kan zaman ya sederhana. Nabi itu kalau makan ya dibawalah ke masjid beramai-ramai, bukan bulan puasa doang. Ya, Nabi punya nampan itu digotong 3 orang itu nampannya. Nampan apa itu? Berat itu. Makan beramai-ramai. Ada orang merasa, wahai Nabi, saya kalau makan kok nggak kenyang-kenyang. Kata Nabi, makanlah bersama, jangan makan sendiri-sendiri. Gitu. Jadi makan bersama itu bagus, dianjurkan dalam agama. Nabi Ibrahim, ya, bapak daripada para nabi, itu kalau dia makan nyari orang itu supaya bisa makan bersama. Nah itu diturunin oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau makannya di situ beramai-ramai. Ya. Maka ntar tuh ketika Nabi makan, ada yang datang orang budak, ya, orang badui, nyelonong aja datang makan, nggak baca bismillah, Nabi marahin. Baca bismillah dulu. Nabi pegang tangannya, mau kemana? Baca bismillah dulu baru makan. Ini main comot aja. Malum orang badui, orang gunung lah begitu. Nggak mengenal tata krama. Begitu Nabi mengajarkan. Jadi dikatakan nomor 2, memakan makanan yang terdekat adalah sunat dan mengambil yang jauh adalah makruh. Karena satu macam, kalau lain macam sih tidak apa-apa. Buahan, ada anggur, ada apel, ada jeruk, ya, ada pisang. Kebetulan yang kita inginkan agak jauh. Yang kita inginkan agak jauh, ya udah nggak apa-apa ngambil jauhan dikit, nggak apa-apa, nggak makruh itu. Hukum ini telah disepakati oleh para ulama, artinya ulama ahli hukum telah bersepakat bahwa hukum yang tadi disebutkan hukumnya sunat. Selanjutnya, hukum ini berlaku selain buah-buahan. Untuk buah-buahan orang boleh memilih mana yang ia suka. Buah-buahan macam-macam tadi, pilih yang suka-suka. Nah itulah saudara-saudara adab, tata krama, sopan santun di dalam makan. Islam tuh begitu hebat. Bukan tentang diajarin sholat doang, sampai-sampai makan pun ada aturannya. Itu agama Islam. Ini menunjukkan bahwa kebenaran agama Islam datangnya dari Allah itu. Karena dia mengatur seluruh kehidupan manusia. Komplit sudah. Karena memang agama terakhir, setelah itu Allah nggak nurunin agama lagi. Yang namanya agama terakhir mesti komplit sudah. Baik, hadis nomor 2. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyadhkurismallahi ta'ala fa in nasiya ay yadhkurasmallahi ta'ala fi awwalihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirah. Ini yang tadi nih, falyakul, ucapkanlah bismillah awwalahu wa akhirah. Itu kalau kelupaan ingat di tengah-tengah ya. Hadis rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Artinya Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu hendak makan, maka hendaklah menyebut nama Allah. Baca bismillah sama dengan tadi. Jika lupa menyebut nama Allah di awalnya, maka hendaklah ia mengucapkannya bismillahi awwalahu wa akhirah. Artinya dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Walaupun di awal tadi nggak baca, tapi kita nggak mau ngalah sama setan, begitulah gambarannya. Kita nggak mau ngalah, kita mau lawan gara-gara dia nih setan ini.
Jadi kelupaan baca bismillah. Ingat-ingat di tengah-tengah, maka kita bilang saya baca bismillah dari awal sampai akhir. Jadi setan udah yang telah dimakan dari makan kita dimuntahin katanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Pelajaran hadis. Anjuran untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika hendak makan. Tetapi jika lupa, hendaknya mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, di tengah-tengahnya. Hadis ini menganjurkan untuk berzikir setelah makan. Itu membaca alhamdulillah, zikir. Ya, alhamdulillah adalah zikir. Baca itu. Kita ingat terus, yang kelupaan disuruh baca bismillah biar ingat kepada Allah. Ya diharapkan orang ingat kepada Allah, ingat peraturannya, ya, ingat kewajibannya, ingat larangannya. Jadi dia nggak sembrono berbuat. Ya. Tadi habis makan menyebut nama Allah, teringat nama Allah, teringat dengan peraturannya dan larangannya. Peraturannya itu perintah dilaksanakan, larangannya itu ditinggalkan. Baik, hadis ketiga. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu baitahu fa zakara Allah ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitanu li ashabihi la mabita lakum wala asya'a. Wa idza dakhala falam yazkurillaha ta'ala inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit. Wa idza lam yazkurillaha ta'ala inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya. Rawahu Muslim. Nah, ini hadis menceritakan setan pun saudara-saudara ikut makan kalau yang makan enggak baca bismillah. Ya. Bahkan dia ikut nginep. Kalau kita masuk ke rumah nggak ingat nama Allah, nggak membaca bismillah. Emang sebaiknya sih begitu, baca bismillah. Cuman yang jadi pikiran saya, apakah cukup dengan assalamualaikum begitu kalau kita pulang? Ya mudah-mudahan cukup, saya bilang begitu. Karena itu pun zikir juga. Ya, zikir, doa adalah zikir. Ya, walaupun alangkah baiknya dia mengucapkan bismillah kemudian assalamualaikum gitu. Walaupun yang ada di rumah cuman bininya doang, paling kata bininya, "Oh kira siapa kali bang?" Tumben dibilang begitu. Ya sekarang tumben, besok sering udah. Emang kalau nggak tumbenin kapan lagi? Orang Betawi lagunya sampai salah. Orang baca bismillah dibilang tumben. Apa-apa begitu, baca bismillah baru assalamualaikum. Biar setan nggak masuk. Setan nggak masuk, setan nggak nginep. Ntar waktu makan baca bismillah, udah habis dia dah. Nginep kagak, makan kagak. Rasain lo, kan begitu setan. Rasain. Ngacu dia. Lawan. Coba kita lihat Jabir radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang masuk ke rumahnya lalu menyebut nama Allah dengan bismillah, lalu menyebut nama Allah Ta'ala ketika masuk dan makan. Masuk baca bismillah, makan baca bismillah. Setan berkata kepada kawan-kawannya tuh, setan ngobrol nih sama teman-temannya. Apa kata mereka nih? Wah udah, kita nggak ada kesempatan. Habislah kita katanya. Tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makan malam bagi kalian. Habis-habisan. Kurus akhirnya. Udah nggak bisa nginep, nggak makan lagi, kurus. Maka inilah setan kurus. Setan kurus ya. Ini setan ngomong sama teman-temannya, dibilang tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makan malam bagi kalian. Karena tadi tuan rumahnya mau masuk baca bismillah, mau makan baca bismillah. Sedangkan apabila ia masuk ke rumahnya tanpa menyebut nama Allah Ta'ala ketika masuk, setan berkata, kalian mendapatkan tempat bermalam, bisa nginep, kan begitu. Yang punya rumah masuk ke rumahnya gak baca bismillah. Sedangkan apabila ia tidak menyebut nama Allah Ta'ala ketika hendak makan, setan berkata, kalian mendapatkan tempat bermalam dan makan malam.
Masuk nggak baca bismillah, makan nggak baca bismillah. Kata setan, asik nih, nginep bisa, makan bisa. Ya. Begitu saudara-saudara. Jadi inilah agama. Ya. Membuat satu peraturan ya untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Untuk melindungi diri kita. Biar setan nggak nginep di rumah kita. Dia mau ngapain kan begitu? Mau ngaco aja deh. Maka masuknya baca bismillah. Ntar waktu makan baca bismillah. Habislah dia. Nggak ada kesempatan sama sekali. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran-pelajaran hadis. 1. Anjuran untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika masuk rumah dan hendak makan. Mau masuk dan makan, baca sebut nama Allah. 2. Tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika masuk rumah dan makan berarti memberi kesempatan kepada setan untuk bermalam di rumah dan makan bersama. Ini ada undangan makan bersama. Jadi gampang banget tuh ngundang setan. Jangan baca bismillah diikut makan dah. Ya. Setan paling mudah diundang dia. Oh enggak diundang aja datang. Ya. Begitulah gambarannya bahwa setan itu selalu mengganggu manusia. Ya untung aja ada malaikat yang bisa melindungi begitu. Kalau malaikat ini enggak ada, itu dibilang manusia jadi bulan-bulanan setan. Malaikat pun juga melindungi kita. Jadi kan setan itu makhluk halus kata orang ya. Maksudnya halus itu ya nggak kelihatan lah. Dia bisa mengetahui kita nggak bisa mengetahui dia. Di situ tuh bedanya. Dia di atas angin bandingin kita begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala nggak membiarkan kita jadi sasaran dia, maka disuruh baca basmalah. Mau tidur baca ayat kursi, berdoa. Begitu. Jadi Allah sudah kasih benteng. Allah sudah kasih senjata kepada kita untuk melawan. Walaupun dia lebih hebat, bisa melihat kita nggak bisa melihat dia. Walaupun toh kita bisa kalahin. Begitu saudara-saudara ya. Jangan ditemenin tuh setan. Jangan. Lagi dikasih ancak, sesajen. Baik. Nomor 2, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika masuk rumah dan makan berarti memberi kesempatan kepada setan untuk bermalam di rumah dan makan bersama. Nomor 3, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika hendak makan dan masuk rumah dapat menjauhkan dari sifat lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan baca bismillah sudah menunjukkan enggak lalai. Ketika dia masuk baca bismillah, ketika dia makan baca bismillah. Nah, ini menunjukkan dia enggak lalai. Diingat sama Allah begitu. Maka dikatakan membaca bismillah ya dapat menjauhkan dari sifat lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan melanggar perintahnya dan mengikuti setan dalam kesesatan. Dikhawatirkan nanti setelah itu. Jadi waktu makan lupa sama Allah, waktu mau masuk lupa sama Allah. Lupa mulu, akhirnya ntar setan yang masuk. Dan dia menggoda terus, membisikkan terus. Jadilah akhirnya orang tersebut orang yang lalai. Jadi memang agama mengatakan jangan pernah memberikan kesempatan dan waktu kepada setan. Ya, harus dilawan gitu. Karena nanti lama-kelamaan kalau diberi waktu dia menguasai manusia. Akhirnya manusia terus sudah berbuat jahat seperti setan. Jadilah itu manusia teman setan. Maka kata orang, setan lu kan begitu ya. Ada orang nakal kita bilang setan lu. Lagunya kayak setan. Jadi temennya dia. Gitu. Baik, di hadis nomor 4. Di hadis nomor 4 wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qala kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nada' aydiyana hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fa yad'a yadahu wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman faja'at jariyatun ka'annaha tudfa'u fa zahabat litad'a yadaha fit ta'am fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha summa ja'a a'rabiyyun ka'annama yudfa'u fa akhadha biyadihi fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana yastahillu ta'ama alla yuzkara smullahi ta'ala alaihi wa innahu ja'a bihadhil jariyati liyastahilla biha fa akhadtu biyadiha fa ja'a bihadzal a'rabiyyi liyastahilla bihi fa akhadtu biyadihi wallazi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi ma'a yadaihima summa zakara smallahi ta'ala wa akala rawahu Muslim. Ini kasus terjadi ini. Dibilang Huzaifah radhiyallahu an berkata, apabila kami makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh makan bersama ini. Kami tidak akan mengulurkan tangan untuk mengambil sesuatu sebelum beliau mengambil sesuatu. Ini pun adab si kecil terhadap yang lebih tinggi. Sahabat beradab di hadapan Nabi. Sahabat nggak berani nyomot duluan, bahasa kampungnya begitu. Kecuali Nabi yang memulai, yaitu adab. Kemudian suatu ketika kami makan bersama beliau. Tiba-tiba ada seorang anak perempuan datang dan dengan cepat ia hendak mengambil makanan. Ini anak perempuan budak, bukan orang perempuan merdeka, budak. Jadi budak itu memang nggak terdidik lah kasarnya. Dia kan seperti barang dijual belikan. Ini budak perempuan ini. Tiba-tiba ada seorang anak perempuan datang dengan cepat. Ia hendak mengambil makanan. Lalu Rasulullah SAW menahan tangannya. Nabi tahan tangannya, mencomot aja, belum baca bismillah. Nabi pegang tangannya. Kemudian seorang badui datang dengan cepat. Ada lagi orang kedua, orang badui, orang dusun, datang cepat. Ia hendak meraih makanan, lalu beliau menahan tangannya, pegang lagi tangannya. Mau ngapain begitu? Mau makan, baca bismillah dulu. Jadi ditahan tuh tangannya. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda. Nah inilah sabda Nabi ini. Nih apa kata beliau? Sesungguhnya setan turut menunggu kesempatan makan. Bila tidak disebut nama Allah, sungguh setan telah datang bersama anak perempuan ini untuk makan bersamanya. Lalu aku menangkap tangannya. Nabi menangkap tangan itu perempuan sekaligus menangkap tangan setan. Lalu ia datang bersama orang badui ini. Datang lagi orang badui untuk makan bersamanya. Lalu aku menangkap tangannya. Nabi tangkap lagi tangannya, pegang. Kemudian Nabi memberi komentar, demi jiwaku yang ada di tangannya, demi Allah gitu. Sungguh tangan setan berada di tanganku. Wah itu hebat. Kata Nabi, ini setan karang, gue pegang. Cuman sahabat pada nggak ngeliat. Jadi Nabi ini sama setan, wah Nabi bisa kuasain. Cuman kan Nabi ingat itu, ada perkataan Nabi Sulaiman, ini kan yang menguasai setan. Nabi Sulaiman tuh kalau nggak salah pernah berkata, ya Allah berikanlah ini hanya kepada saya, jangan berikan kepada orang lain. Emang bahaya, orang menguasai setan tuh bahaya. Bahayanya apa? Kalau dikesal sama orang, setan dipakai untuk menghancurkan lawan, kan kacau keadaan kalau begini. Nabi pegang tuh tangan setan. Nabi berkata, demi jiwaku yang ada di tangannya, demi Allah, sungguh tangan setan berada di tanganku bersama kedua tangan orang ini. Kedua tangan orang ini dipegang, ini bersama tangan setan. Setelah itu beliau menyebut nama Allah dan makan. Ayo baca bismillah, makan udah rame-rame. Termasuk itu ya pembantu itu, termasuk orang badui makan udah.
Tadi nggak boleh, belum baca bismillah. Ya. Setan diusir udah, nggak ikut makan dia. Ya. Paling ntar jadi setan kurus kan begitu, nggak ikut makan. Pelajaran-pelajaran hadis. 1. Adab para sahabat terhadap Rasulullah SAW dengan menunggu beliau untuk makan terlebih dahulu. Begitulah adab terhadap orang yang lebih tua. Bukan makan terlebih dahulu, memulai. Jadi adab para sahabat menunggu mulain makan ya, setelah Nabi mulai barulah. Jadi menunggu beliau untuk memulai makan terlebih dahulu. Nomor 2, anjuran untuk menggunakan sumpah agar lebih meyakinkan orang yang mendengarnya. Tadi Nabi bersumpah, demi jiwaku yang di dalam kekuasaannya. Maksudnya demi Allah. Sungguh tangan setan ame saya sekarang. Supaya omongan Nabi orang percaya. Karena kan omongan ini ya sampai yang percaya setan gak kelihatan. Tapi karena yang ngomong seorang Nabi, ya udahlah kita percaya begitu. Maka Nabi supaya kuat omongannya pakai wallahi begitu, demi Allah. Jadi anjuran untuk menggunakan sumpah agar lebih meyakinkan orang yang mendengarnya. 3, penjelasan tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Nabi menjalankan amar ma'ruf, mengajak kebaikan. Nabi menjalankan juga nahi munkar, mencegah kemungkaran. Apa itu munkar? Dia makan begitu aja tanpa baca bismillah. Nomor 4, anjuran untuk mengajari orang lain tentang adab makan dan minum dalam Islam. Nabi ngajarin tuh, kalau mau makan baca bismillah, begitu diajarin oleh beliau. Nomor 5, keikutsertaan setan ketika orang memulai makan tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Setan ikut makan bila mana yang makan tidak membaca basmalah. Itulah saudara-saudara, ya, bahasan kita pada malam hari ini. Yang kelima, yang akan datang. Belum selesai itu makan. Panjang tuh ceritanya ini tentang makan. Nanti cara makan juga. Baik, ada yang mau bertanya saya persilakan. Iya, nggak ada pertanyaan. Mari saudara-saudara kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahalanya. Ya, kita mohon kepada Allah agar Allah sampaikan pahala suratul Fatihah yang nanti kita akan baca buat orang-orang yang berjasa kepada kita, ibu bapak kita, guru-guru kita, mertua-mertua kita, termasuk istri, dan yang meninggal lebih dahulu anak-anak kita. Semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa muallimina wa masyayikhina liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.